Manajer Chelsea, Liam Rossenior mengaku gembira dengan kemenangan timnya atas Napoli pada matchday 8 fase Liga Champions. Ia menyebut bahwa kemenangan itu bukan kemenangan yang mudah untuk diraih The Blues. Di laga itu, Napoli tampil membabi buta karena mereka butuh 3 poin agar lolos ke play-off Liga Champions. Namun, Chelsea berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor 2-3 dan kemenangan itu memastikan mereka otomatis lolos ke babak 16 besar. Rossenior pun mengaku bangga melihat timnya bisa mengalahkan Napoli di depan puluhan ribu pendukung tuan rumah. Rossenior menyebut bahwa kemenangan 2-3 Chelsea itu tidak mudah untuk didapatkan, karena ia tahu Napoli tampil dengan segenap kemampuan mereka agar lolos ke babak play-off. Itulah mengapa ia memuji semangat juang Chelsea yang mampu mengatasi tekanan berat di Stadio Diego Armando Maradona tersebut. Sejak awal kami tahu bahwa pertandingan ini bakal jadi pertandingan yang sangat sulit. Saya sangat senang melihat determinasi para pemain saya untuk memenangkan pertandingan ini. Dan tentu saya senang kami berhasil finish di 8 besar, sambung Rossenior. Lebih lanjut, Rossenior mengaku bahwa pertandingan itu cukup membuatnya frustasi, karena pertandingan berjalan alot dan ada kejar-kejaran gol di antara kedua tim. Namun ia mengaku senang akhirnya bisa melewati momen-momen tersebut dan memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Sepanjang pertandingan jujur jadi momen yang membuat saya stres. Karena sebagai manajer, saya tentu ingin tim saya menang. Namun saya bilang kepada para pemain saya untuk tampil enjoy di pertandingan ini. Dan kami senang kami berhasil lolos ke babak berikutnya, pungkas sang manajer. Namun, di balik kebangkitan dramatis Chelsea di Liga Champions menyisakan masalah pelik. Klub terancam kehilangan keuntungan kandang karena bentrok logistika dengan rival London. Finish di 8 besar, tapi aturan UEFA soal kepadatan jadwal kota memaksa The Blues pindah ke tempat netral atau tukar jadwal demi mengakomodasi Arsenal dan Spurs. Liam Rossenior merayakan kemenangan paling signifikan dalam masa jabatannya sejauh ini saat mengukir comeback 3-2 atas Napoli asuhan Antonio Conte. Hasil itu tidak hanya menyingkirkan raksasa Italia tersebut, tetapi juga mendorong Chelsea finish di peringkat ke-6 dalam format baru tabel Liga Champions. Di bawah aturan kompetisi yang direvisi, finish di 8 besar datang dengan hadiah nyata, kualifikasi otomatis ke babak 16 besar, dan yang krusial, hak untuk memainkan leg kedua fase gugur di kandang sendiri. Bagi klub yang menargetkan melaju jauh di Eropa, menjadi tuan rumah leg kedua yang menentukan di Stamford Bridge dipandang sebagai keuntungan kompetitif yang masif. Dengan calon lawan termasuk Newcastle atau juara bertahan Paris Saint-Germain, kekuatan penonton tuan rumah untuk pertandingan penentuan bisa menjadi pembeda antara lolos dan tersingkir. Namun, kesuksesan Chelsea terjadi bersamaan dengan kampanye impresif tetangga mereka, menciptakan masalah unik yang sulit diselesaikan oleh penyusun jadwal. Akar masalahnya terletak pada kinerja luar biasa klub-klub ibu kota. Arsenal menyelesaikan fase Liga di tempat pertama, sementara Tottenham mengamankan posisi keempat. Seperti Chelsea, kedua tim London Utara itu berhak memainkan leg kedua babak 16 besar di kandang. Pertandingan-pertandingan ini dijadwalkan untuk jendela tengah pekan 17 dan 18 Maret. Ini menciptakan skenario di mana 3 pertandingan besar Liga Champions akan berlangsung di London dalam periode 24 jam. Peraturan UEFA sangat ketat mengenai hal ini, yang menyatakan bahwa klub tidak boleh bermain di stadion yang sama, kota yang sama, atau di kota-kota dalam radius 50 km pada malam yang sama. Dengan hanya 2 malam pertandingan yang tersedia, prioritas diberikan kepada tim yang finish lebih tinggi di tabel fase Liga. Akibatnya, Arsenal dan Tottenham memegang kartu as, membiarkan Chelsea menjadi pihak yang tersisih. Kecuali polisi metropolitan dan otoritas lokal dapat dibujuk untuk menyetujui operasi kepolisian yang belum pernah terjadi sebelumnya, jadwal saat ini tidak dapat dipertahankan. Peraturan untuk babak gugur jelas tentang apa yang terjadi ketika bentrokan jadwal tidak dapat diselesaikan. Aturan menyatakan, Asosiasi Nasional dan klub diharuskan sebelumnya untuk mengidentifikasi dan mengumumkan stadion alternatif di mana pertandingan dapat dimainkan pada minggu pertandingan yang ditentukan. Dalam kasus seperti itu, tim yang berperingkat lebih rendah di fase Liga harus bermain di tempat alternatif. Akibatnya, karena zona eksklusi 30 mil atau sekitar 48 km yang dimaksudkan untuk mencegah rusuhan penonton dan tekanan pada infrastruktur, Chelsea tidak akan begitu saja bisa memindahkan pertandingan mereka ke stadion terdekat, seperti London Stadium atau Wembley.
Sebaliknya, mereka akan dipaksa untuk menjadi tuan rumah leg kandang mereka di luar ibu kota, yang secara efektif mengubah laga tersebut menjadi pertandingan tempat netral. Ini akan menjadi skenario mimpi buruk bagi para pendukung, yang akan dipaksa bepergian ke kota berbeda untuk menonton pertandingan kandang, sementara tim kehilangan atmosfer bridge yang familiar. Kepala polisi dilaporkan waspada terhadap situasi ini, terutama mengingat prospek ribuan penggemar dari Paris atau Timur Laut turun ke London pada saat yang sama dengan pendukung Juventus atau Atletico Madrid, lawan potensial Spurs, serta pendukung lawan Arsenal. Ada klausul dalam buku peraturan UEFA yang menawarkan rute pelarian meskipun tetap menjengkelkan. Peraturan menambahkan, namun secara luar biasa, dalam kasus seperti itu, tim yang memenuhi syarat untuk memainkan leg kedua dari putaran ini dapat memutuskan dengan memberitahu administrasi UEFA sebelum undian untuk membalik jadwal dan memainkan leg pertama di kandang, bukan bermain leg kedua di tempat alternatif. Ini membuat Chelsea dihadapkan pada keputusan sulit. Mereka bisa berjuang untuk bermain di Stamford Bridge pada malam Kamis itu, opsi yang digambarkan sebagai tidak mungkin oleh tokoh senior, menurut The Sun, karena bentrokan dengan jadwal Liga Eropa dan TV. Atau mereka dapat secara sukarela menyerahkan keuntungan yang telah mereka raih dengan susah payah. Membalik jadwal akan memungkinkan pertandingan berlangsung di Stamford Bridge, tetapi itu berarti memainkan leg pertama di kandang dan leg kedua yang menentukan di tandang. Ini pada dasarnya menghukum pasukan Rossenior karena lolos bersamaan dengan rival lokal mereka. UEFA mengkonfirmasi bahwa diskusi mengenai penjadwalan sedang berlangsung dengan otoritas lokal. Tetapi seperti yang terjadi saat ini, Chelsea adalah korban dari kesuksesan mereka sendiri dan kesuksesan London. Berdasarkan bagan undian, Chelsea berpotensi menghadapi Paris Saint-Germain, Newcastle United, AS Monaco, atau Karabakh. Keempatnya berasal dari jalur play-off dengan karakter yang berbeda. PSG menjadi ancaman terpenonjol. Sebagai juara bertahan Liga Champions, mereka membawa pengalaman, kualitas individu, dan mental juara yang sudah teruji di laga besar. Newcastle juga bukan lawan ideal. Atmosfer St. James Park dan intensitas permainan mereka di Eropa menjadikan laga tandang ke Inggris Utara sebagai skenario yang ingin dihindari Chelsea. Monaco dan Karabakh di atas kertas lebih ringan, tetapi tetap simpan risiko. Chelsea belajar dari fase liga bahwa satu malam buruk bisa berakibat fatal, dan di babak gugur, margin kesalahan hampir tidak ada. Kemenangan dramatis atas Napoli seharusnya menjadi malam perayaan penuh bagi Chelsea sebagai simbol kebangkitan, karakter, dan kedewasaan tim di bawah Liam Rossenior. Namun realitas kompetisi elit Eropa jarang hitam putih. Di balik tiket otomatis ke babak 16 besar, The Blues justru dihadapkan pada dilema pahit. Potensi kehilangan keuntungan kandang yang mereka raih dengan susah payah, semata karena padatnya kesuksesan klub-klub London. Apakah Chelsea harus mengalah demi logistik, atau mengorbankan keuntungan strategis dengan membalik jadwal? Keputusan apapun akan membawa konsekuensi besar. Satu hal yang pasti, jika mereka mampu melewati rintangan administratif ini dengan mental yang sama, seperti saat menaklukkan Napoli di Maradona, Chelsea menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar peserta, melainkan penantang serius di Liga Champions musim ini. Pada akhirnya, fase berikutnya akan menjadi ujian menyeluruh bagi Chelsea, bukan hanya soal kualitas skuad dan kecerdikan taktis, tetapi juga ketangguhan mental menghadapi ketidakpastian dan ketidakadilan situasional. Jika Rossenior dan para pemainnya mampu menjaga fokus, merangkul cantangan, dan menjadikan situasi ini sebagai bahan motivasi, maka Chelsea berpeluang menulis kisah yang lebih besar, bahwa rintangan baik di dalam maupun di luar lapangan hanyalah bagian dari jalan menuju kejayaan Eropa. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya.